Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gaul. Hari ini kita akan ngebahas topik mengenai dokter gigi spesialis, khususnya dokter gigi spesialis periodontia. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng dokter gigi spesialis periodontia yang paling hits di Indonesia, Dokter Gigi Aulia Yuda Prawira, aka Dokter Gigi Aul. Halo, Dokter Gigi Aul. Halo, Kang Agam, apa kabar? Dokter Aul. Oke, baik, alhamdulillah. Saya biasanya manggilnya Bang Aul aja lah ya, biar nggak formal manggil. Iya dong. Oke, jadi rencananya hari ini kita mau ngebahas mengenai spesialis periodontia di awal-awalnya dulu. Ini tujuannya supaya masyarakat jadi lebih paham spesialis periodontia itu sebenarnya perbedaan dengan dokter giginya tuh di mana, gitu ya. Apa aja sih kasus yang ditangani sama spesialis periodontia? Nanti kita ngebahas itu sekaligus memberikan informasi buat kawan-kawan sejawat dokter gigi umum yang berniat buat meneruskan pendidikan lebih lanjut ke spesialis periodontia. Gitu ya. Oke, udah siap Bang Aul? Siap, Kang Agam. Oke, untuk yang pertama nih, sebenarnya spesialis periodontia tuh apa sih definisinya? Apa perbedaannya sama dokter gigi umum tuh? Oke, jadi sebelum memulai saya mengucapkan terima kasih buat Dokter Gigi Agam atau Kang Agam ya, Dokter Gigi Gaul, karena udah bisa join di podcastnya beliau ini. Jadi kalau berbicara tentang periodontia sebenarnya itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang spesifik mendalami masalah jaringan pendukung gigi. Jadi gigi itu ibarat rumah, itu pasti butuh pondasi, butuh tiang. Nah, jadi gigi itu kurang lebih ada punya struktur pendukung yang namanya tulang rahang kalau awam bilang, atau tulang alveolar ya. Terus ada namanya ligamen periodontal. Jadi ligamen periodontal itu seperti shock breaker-nya kendaraan, tapi yang terus ada sementum yang mengelilingi sekeliling akar gigi, dan yang paling utama sebenarnya di bagian luar sebagai bentengnya itu ada yang namanya gusi. Jadi gusi itu atau gingiva itu adalah salah satu struktur pendukung. Jadi secara ringkas sebenarnya ada 4 struktur pendukung daripada gigi itu yang dipelajari di ilmu periodontia itu secara umum, yaitu adalah gingiva, tulang alveolar, ligamen periodontal, dan sementumnya. Tapi kalau mahkotanya enggak gitu? Jadi kita itu bukan berbicara tentang mahkota, kita bagaimana cara membuat gigi itu berdiri tegak menantang gitu lah ceritanya. Oke. Bisa melaksanakan fungsinya dengan baik gitu ya? Iya, bisa bekerja dengan baik. Jadi kita itu sebenarnya kita kalau ibarat pertunjukan lah di belakang layar lah, gitulah ceritanya. Oke. The man behind the scene ini ya, para periodontis ini ya. Ya, karena yang kelihatan justru giginya kan, mahkotanya kan. Hasil karyanya yang kelihatannya. Iya, padahal yang megangin di bawah itu adalah bagian-bagian dari perio gitu, kurang lebih Kang Agam. Oke. Nah, untuk mempertahankan jaringan pendukung gigi itu tadi, yang gingiva, jaringan periodontal, ligamen periodontal, sementum, dan seterusnya dan sebagainya, ini yang dilakukan oleh spesialis periodontia ini apa aja? Jadi spesialis periodontia ini adalah salah satu bidang spesialis dari beragam spesialis yang ada di kedokteran gigi. Ya. Nah, jadi belajar periodontia ini biasanya kalau zaman kita dulu yang masih SKS, ngambil SKS berapa SKS gitu, bukan sistem kita golongan kolonial ya, masih pakai SKS kita ya. Itu bukan yang sistem blok-blok sekarang ini, itu biasanya dipelajari di semester 3 dan semester 4 gitu kan. Oh iya, oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang perio sebenarnya secara umum
awam ataupun para dokter gigi ataupun calon dokter gigi itu sering menemuinya sehari-hari. Biasanya pada kondisi-kondisi yang mengalami gusi berdarah itu adalah hal yang paling sering ditemui atau dikeluhkan oleh pasien, tapi pasien tidak merasa sakit gitu, atau kita sebagai manusia itu tidak merasa ada masalah. Padahal itu adalah gejala awal yang timbul akibat kurangnya kita melakukan pembersihan gigi dan timbul penyakit periodontal. Nah, penyakit periodontal itu ditandai gejala awalnya dengan gusi berdarah tersebut gitu. Oke. Jadi yang dilakukan oleh spesialis periodonsia ini untuk mengatasi permasalahan misalnya kayak gusi berdarah itu tadi adalah, nah, jadi gusi berdarah itu adalah gejala umum, berarti gejala umum yang timbul sebagai keluhan dari rata-rata pasien, tapi bukan menjadi hanya satu faktor satu-satunya yang diperdalam. Tapi harus diketahui bahwa banyak masalah yang ditimbulkan akibat dari gusi berdarah itu. Gusi berdarah itu adalah gejala awal seperti yang saya bilang tadi, tapi penyebab utamanya itu adalah yang namanya plak dan karang gigi. Jadi plak dan karang gigi ini adalah enemy ya, musuh utama daripada masalah bakteri ini. Tindakan pembersihan karang gigi atau scaling yang disebut pada umumnya istilahnya adalah salah satu tindakan inisial atau pertama yang bisa dilakukan dokter gigi ataupun spesialis periodonsia untuk menangani masalah gusi berdarah, dan diharapkan nanti masyarakat bisa melakukan sikat gigi dengan teknik dan waktu yang benar, karena dengan teknik dan waktu yang benar insya Allah plak ataupun karang gigi itu nggak akan bisa bertahan lama di dalam mulut gitu loh. Oke, dan menimbulkan masalah nantinya gitu ya. Dia nggak akan bertahan lama di mulut dan menimbulkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Ya itu nantinya. Jadi awalnya adalah seperti saya bilang adalah gejala awalnya gusi berdarah. Setelah gusi berdarah, kalau pasien itu cuek ya, kalau pasien masyarakat awam cuek itu bahwa gusi berdarah mungkin kekencangan kali sikat giginya gitu. Oh iya. Itu adalah sebenarnya gejala-gejala yang pembiaran gitu. Padahal nanti si karang gigi itu akan menginvasi yang namanya tulang alveolar. Jadi si tulang rahang itu akan digrogotinya. Makanya dalam beberapa postingan atau edukasi saya selalu mengistilahkan bahwa karang gigi itu ibarat seperti benalu gitu. Dia menumpang di gigi, di inangnya, di dalam mulut, tapi dia menggerogoti tulang penyangga. Tulang penyangga itu apa? Si tulang alveolar itu pelan-pelan dijadiin sumber makanan, digrogotin sampai akhirnya pasien itu akan merasa giginya goyang, bahkan baru disadari setelah lepas. Nah, kalau sudah seperti ini baru orang memahami bahwa karang gigi itu sebenarnya bukan teman gitu. Karang gigi itu adalah musuh yang bukan memang kawan, tapi lawan dia ya. Iya, bukan kawan tapi lawan, memang yang harus disadari sejak awal gitu. Karena sebenarnya kalau kita runut ya, waktu pengalaman saya PTT di puskesmas, yang namanya penyakit periodontal ini nggak pernah lepas dari 3 besar masalah di puskesmas. Jadi selalu ada di 3 besar penyakit yang timbul. Makanya nggak heran pada penelitian riset kesehatan dasar atau yang kita sebut Riskesdas pada tahun 2018 yang lalu, bahwa disebutkan bahwa hanya 2,8% orang yang benar cara sikat giginya di Indonesia ini. Jadi kalau cara sikat gigi yang benar aja 2,8%, ya coba bayangin seberapa banyak orang yang kemungkinan gusinya berdarah bahkan giginya goyang sampai lepas gitu loh, Kang Agam. Oke. Jadi intinya kalau spesialis periodonsia ini
untuk scaling pembersihan kerang gigi supaya nggak menimbulkan masalah ke tulang alveolarnya, ke gusinya, dan jaringan pendukung yang tadi disebut di awal gitu ya. Ya, itulah Salah satunya. salah satunya. Jadi salah lainnya apa nih yang dilakukan oleh periodontis? Kalau periodontis itu biasanya kalau kita sudah melakukan tindakan yang namanya scaling dan giginya goyang, kita bisa melakukan yang namanya splinting atau pengikatan gigi. Pengikatan gigi itu agar gigi itu bisa stabil kembali dan bisa digunakan. Scaling. Dan scaling dulu, di splinting. Setelah itu kemungkinan besar jika indikasi dilakukan pencangkokan tulang, kita bisa mencangkok tulangnya. Dan jika gigi itu terlihat panjang-panjang, kita bisa mencangkok gusi di situ. Atau jika gigi itu terlihat pendek-pendek karena gusinya terlalu berlebih, kita bisa menguranginya dengan secara estetik. Atau bahkan jika gigi itu hilang, sudah tanggal sekalipun, kita bisa menggantinya dengan implan yang merupakan salah satu kompetensi daripada spesialis periodontia. Gitu. Berarti kasusnya yang ditangani adalah scaling diikuti kemungkinan splinting, atau scaling diikuti dengan yang root planning mungkin ya? Ya, scaling dan root planning itu adalah adalah dua tindakan yang umumnya dilakukan pada satu waktu gitu. Itu kompetensinya spesialis periodontia atau dokter gigi umum juga bisa? Makanya jadi membedakan dokter gigi umum dengan spesialis periodontia ini apanya gitu? Jadi kalau scaling, root planning, kuretase itu adalah kompetensi daripada sejawat dokter gigi. Hanya pada kasus-kasus advance seperti, dan splinting juga merupakan kompetensi daripada dokter gigi. Namun ada beberapa case advance lanjutan yang menjadi kompetensi daripada spesialistik. Misalnya tadi itu seperti kasus-kasus dengan prosedur cangkok ya, pembedahan tahap lanjut, cangkok tulang, cangkok gusi tadi ya. Cangkok tulang, cangkok gusi itu merupakan kompetensi spesialis, atau implan itu dalam beberapa case itu adalah kompetensi spesialis, karena implan itu tidak hanya seperti menancapkan baut ke dalam rongga tulang gitu, tapi mungkin saja ada hal-hal yang diperlukan sebagai tahapan lanjutannya. Jadi sebenarnya buat masyarakat kalau berpikir bahwa spesialis di gigi itu hanya spesialis kawat gigi atau ortodontis, itu sebenarnya adalah spesialistik yang diketahui pada zaman dulu kala aja gitu. Mungkin pada awal-awal tahun, di akhir tahun 90-an, di awal tahun 2000 itu kan yang orang tahu, dokter gigi itu bisa buat kawat gigi gitu. Tapi sebenarnya masih banyak dan spesifik. Tapi memang namanya rongga mulut itu bukan hanya bercerita tentang 32 gigi jumlahnya, tapi sebenarnya lebih banyak, kompleks dia ininya gitu. Dan kita juga harus tahu bahwa ketika kita scaling dengan pasien yang kompromis medis, misalnya punya riwayat riwayat sistemik kan, bisa jadi kita harus paham bahwa batasannya sampai mana, atau teman-teman dokter gigi bisa merujuk pada kasus-kasus yang kalau giginya goyang mungkin di scaling juga bisa lepas gitu kan. Itu mungkin rata-rata memang dirujuk biasanya ke spesialis periodontia gitu. Jadi rangkuman untuk keterangan-keterangan sebelumnya tadi adalah, satu, bahwa spesialis kedokteran gigi ini kan ada banyak gitu ya, bukan hanya 1-2 seperti ortodontis dan yang mulut biasanya gitu ya. Salah satunya spesialis periodontia, di mana spesialis ini
melakukan tindakan-tindakan pembersihan karang gigi, scaling tadi, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit sistemik. Jadi pasien-pasien yang ada penyakit sistemik seperti misalnya gula gitu ya, itu sebaiknya mendatangi spesialis periodontia alih-alih mendatangi dokter gigi umum dulu supaya langsung bisa tertangani gitu ya. Betul. Kemudian spesialis periodontia ini juga yang melakukan tindakan seperti implan atau tanam gigi tadi, juga pada pasien-pasien yang hendak implan dengan kondisi sistemik gitu ya. Ya, betul. Jadi intinya sih spesialis kedokteran gigi ini udah mulai lebih spesifik juga, udah lebih spesial. Makanya sebaiknya masyarakat pun lebih aware mengenai keberadaan para spesialistik di kedokteran gigi ini, terutama si spesialis periodontia gitu ya. Betul, karena spesialis ini agak mustahil rasanya seseorang dengan menangani kemampuan seluruh bidang itu dengan baik ya, tanpa sementara kebutuhan spesifik dari masing-masing kasus itu spesifik, udah makin mengerucut dia. Iya, makin mengerucut. Jadi ibarat misalnya datang pasien-pasien dengan penyakit autoimun gitu kan, bahkan buka mulutnya juga sulit makan, kan nggak mungkin juga ditangani, makanya mungkin ada spesialis penyakit mulut juga gitu. Betul. Dan ya itu menurut saya sih makin kesini makin spesifik, walaupun mungkin pada prakteknya agak sering beririsan gitu. Jadi rasanya memang tidak bisa dihindari gitu. Beririsan menurut dia, mungkin ini kompetensinya dia gitu atau gimana. Tapi pada dasarnya tujuan dari memberikan cabang-cabang spesialisasi itu adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat pasien-pasien kita gitu sih. Oke, karena ilmunya juga udah lebih mendalam di satu bidang tersebut ya. Ya, betul. Oke. Kayaknya untuk sementara sekian dulu, sebab kalau terlalu panjang nanti suka pada males ngedengerinnya. Nanti kita pecah. Siap. Di lain waktu kita ngobrol lagi. Terima kasih buat pencerahannya, Dr. Aul. Bisa dicari di sosial media akunnya @drg_aul ya. Iya, siap. Alpha Jangan salah ID sama DRG GAUL, Dokter Gigi. Iya, itu biasanya rata-rata orang salah tag antara @doktergigigaul dan @drg_aul. Soalnya pembacaannya juga mirip. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bisa mendapat informasi yang bermanfaat. Kita selesaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.